Assalamualaikum para pendengar setia Dramatika Kehidupan dimanapun Anda berada. Malam ini izinkan saya, Harun, berbagi sekelumit kisah hidup saya yang saya beri judul Rahasia Sang Ayah. Ini bukan cerita tentang kemewahan atau intrik besar, tapi tentang sebuah perjalanan sederhana yang penuh perjuangan, tawa, dan air mata. Semua ini saya lakukan demi satu harapan terbesar dalam hidup saya, putra saya, Doni. Kisah ini akan menceritakan tentang hidup saya sebagai seorang ayah tunggal setelah kepergian Fatimah, istri saya, belasan tahun yang lalu. Saya harus berjuang sendirian membesarkan Doni yang masih kecil, memastikan dia mendapatkan pendidikan terbaik dan masa depan yang lebih baik dari saya, seorang tukang ojek pangkalan. Doni adalah alasan saya terus bertahan, bintang pagi yang selalu saya harapkan akan bersinar terang. Namun, di balik semua perjuangan itu, ada sebuah rahasia gelap yang selama ini saya simpan rapat-rapat. Rahasia tentang bagaimana Fatimah meninggal. Ini bukan kematian biasa, melainkan sebuah insiden yang melibatkan Pak Danu, seorang pengusaha berkuasa dan kejahatan yang ia lakukan. Selama 20 tahun, saya terpaksa bungkam demi melindungi Doni. Tapi kini, masa lalu itu kembali menghantui kami, mengancam kebahagiaan yang baru saja kami rasakan. Malam ini, kisah tentang kebenaran yang tersembunyi, perjuangan dan cinta keluarga ini akan dimulai. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari setiap kisahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Pagi selalu menjadi awal yang baru. Setiap detiknya adalah anugerah. Terlebih bagi saya, seorang Harun yang sudah lebih dari separuh baya. Usia saya kini 55 tahun. Bayangan rembulan baru saja pudar dari langit saat saya sudah bersiap mengarungi jalanan yang tak pernah tidur ini, di atas jok motor kesayangan yang setia menemani. Usianya sudah lebih dari 10 tahun. Warnanya pudar, baret di sana-sini, tapi mesinnya masih bandel, tak pernah rewel. Udara subuh yang dingin seringkali menusuk tulang, menembus hingga ke relung hati yang rapuh ini. Jujur saja, sejak istri saya almarhumah Fatimah meninggal dunia, sekitar belasan tahun lalu, dunia terasa sunyi sepi, seperti sebuah lagu yang tiba-tiba kehilangan melodi utamanya, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Putra sematawayang kami, Doni, waktu itu masih sangat kecil. Tingginya belum genap selutut saya, kira-kira baru 7 tahun. Dia terlalu kecil untuk mengerti apa-apa tentang kehilangan yang begitu besar, tentang duka yang begitu dalam yang tiba-tiba melanda. Fatimah, dia berasal dari keluarga sederhana seperti saya. Orang tuanya adalah petani di desa sebelah, orang baik-baik yang mengajarkan kami tentang kejujuran dan kerja keras. Kami menikah muda, tanpa pesta besar, hanya disaksikan keluarga dan tetangga dekat. Tak ada harta warisan melimpah dari pihak Fatimah, pun dari keluarga saya yang juga dari kalangan biasa. Kami benar-benar membangun semuanya dari nol, berberkat cinta dan tekad. Doni adalah buah cinta kami, satu-satunya permata yang Tuhan titipkan. Sejak saat itu, bahu ini harus lebih kokoh, lebih kuat dari baja sekalipun. Bukan hanya untuk menahan beban hidup yang seolah tak ada habisnya, beban ekonomi yang selalu menghimpit, tapi juga untuk menjadi satu-satunya sandaran, satu-satunya tiang yang tak boleh goyah bagi Doni. Kami hidup sangat sederhana. Dinding rumah kami yang usang dengan catnya yang sudah mengelupas di sana-sini, perabot kayu yang sudah reot dan digerogoti waktu, serta atap seng yang sering berbunyi nyaring diterpa hujan deras. Seringkali jadi saksi bisu betapa kerasnya saya berjuang setiap hari. Saya adalah seorang ayah, sekaligus seorang ibu bagi Doni. Semua saya urus sendiri, dari mulai menyiapkan sarapan sederhana dengan lauk seadanya, kadang hanya telur dadar atau tempe goreng, kadang cuma kerupuk yang dicocol sambal. Mencuci dan menyetrika seragam sekolahnya yang sudah sedikit usang, tapi selalu saya pastikan bersih dan rapih. Mengantar jemput sekolahnya dengan motor butut ini melintasi gang-gang sempit dan jalanan berlubang, hingga mendongengkan cerita-cerita hayalan yang saya karang sendiri setiap malam sebelum ia tidur nyenyak.
Bahkan saya juga mengajarinya membaca dan berhitung saat ia kesulitan dengan pelajaran sekolahnya, meski saya sendiri hanya lulusan SD. Betapa setiap detil kecil dalam mengurus Doni, setiap tetes keringat yang menetes saat saya menyetrika atau membersihkan rumah adalah wujud cinta saya yang tak terbatas. Saya hidup hanya untuk Doni, dan seluruh semesta saya berputar hanya untuk kebahagiaannya. Sekarang, Doni sudah bukan anak kecil lagi. Dia tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Usianya sekitar 21 tahun dengan tinggi semampai sekitar 175 cm. Sorot mata yang cerdas dan hati yang sangat berbakti. Saya masih ingat betapa bangganya saya melihatnya pertama kali mengenakan alma mater berwarna biru tua, melangkah masuk ke gerbang kampus Universitas Negeri yang ternama. Dia memilih jurusan ekonomi. Katanya ingin mengubah nasib kami, ingin mengangkat derajat keluarga kami dari kehidupan yang serba pas-pasan ini. Dan kini ia sudah berada di semester akhir. Tinggal selangkah lagi, ijazah sarjana akan berada di genggamannya. Tumpuan harapan saya ada padanya, di bahu mudanya yang kokoh. Saya tidak ingin dia mengikuti jejak saya yang hanya menjadi seorang opang ojek pangkalan seumur hidup. Saya ingin dia sukses, punya masa depan yang jauh lebih baik, duduk di kursi kantor yang nyaman dengan pendingin udara, memakai kemeja rapi yang tidak berbau matahari dan asap knalpot, bukan jaket lusuh penuh debu jalanan seperti saya. Oleh karena itu, setiap tetes keringat saya yang mengucur, setiap rupiah yang saya dapatkan dari menarik penumpang, semuanya saya sisihkan dan kumpulkan, sepeser demi sepeser, tanpa pernah menyentuhnya untuk keperluan pribadi saya. Uang itu saya tabung khusus untuk biaya kuliahnya, untuk membeli buku-bukunya yang mahal, untuk memenuhi tugas-tugas kampusnya yang butuh biaya tidak sedikit. Saya rela tidak makan jika Doni bisa makan. Saya rela tidak memakai baju baru bertahun-tahun, asalkan Doni bisa terus belajar, terus mengejar mimpinya. Namun, di tengah perjuangan itu, Doni juga menunjukkan kemandirian yang luar biasa. Ia sudah mulai bekerja paruh waktu, membantu meringankan beban saya, dan bahkan ikut membiayai sebagian kuliahnya sendiri. Saya tahu ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Meskipun saya sering khawatir ia kelelahan, Doni selalu meyakinkan saya bahwa ia baik-baik saja dan ingin segera mandiri. Bagi saya, kebahagiaan Doni adalah segalanya. Waduh, berani gue nih ya. Nih, yuk, gimana? Ya. Sekitar pukul 5:15, saya sudah tiba di pangkalan. Jalanan di depan gang kami masih lengang. Hanya sesekali angkot atau mobil pribadi lewat, terburu-buru mengejar waktu. Pangkalan ojek kami sebenarnya tidak terlalu besar, tidak seramai pangkalan di stasiun kereta atau terminal bus yang selalu penuh. Kami hanya punya sebuah pos kecil dari kayu lapuk yang sudah dimakan usia. Atap sengnya sudah berkarat dan sering bocor saat hujan deras. Kalau sudah begitu, kami harus bergeser mencari tempat berlindung. Pangkalan kami ini terletak persis di tikungan jalan kecil yang menghubungkan dua area padat penduduk, tidak jauh dari sebuah gang sempit. Di satu sisi ada deretan warung kelontong yang baru buka. Di sisi lain ada tembok tinggi pabrik garmen. Jadi penumpang kami tidak pernah membludak, hanya sesekali saja. Di sini setiap pagi biasanya sudah ada 4-5 opang yang mangkal. Ada Pak RT Dul yang paling senior dan bijaksana. Usianya sudah hampir 60 tapi masih semangat. Lalu ada Bang Jampang yang paling muda dan suka bercanda, selalu bisa membuat suasana ramai. Ada juga Pak Tejo yang pendiam tapi kalau sudah bicara kata-katanya selalu berisi. Dan tentu saja ada Mang Udin yang paling rajin bersih-bersih pangkalan. Kami semua sudah seperti keluarga sendiri, saling bantu kalau ada yang motornya mogok, saling pinjam uang kalau ada yang lagi kesulitan, atau sekedar berbagi cerita dan keluh kesah. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam di sini, menunggu penumpang. Saya ditemani segelas kopi hitam pahit yang biasanya sudah dingin, dan sebungkus rokok kretek murah yang perlahan habis. Kami harus bersabar, itu kuncinya.
Dan saya sudah sangat terbiasa dengan kesabaran. Mungkin sudah jadi bagian dari diri saya sendiri. Setiap hari saya datang ke sini berharap ada rezeki yang bisa saya bawa pulang untuk Doni. Ya, dengan penumpang ini sepi amat ini ya. Penumpangnya ya. Kayaknya masih pada gawe. Saya ingat sekali suatu pagi yang cukup terik. Matahari sudah mulai meninggi, memancarkan sinarnya yang hangat ke seluruh penjuru area kami. Perut saya sudah mulai terasa keroncongan, menandakan sudah hampir 2 jam saya menunggu. Namun, belum juga ada satupun penumpang yang menghampiri motor saya. Rekan-rekan Opang yang lain juga terlihat lesu. Pak Tejo sudah menguap berkali-kali. Bang Jampang dan Bang Udin hanya bermain kartu remi untuk mengisi waktu. Sesekali terdengar tawa hambar mereka. Suasana pangkalan memang sedang sepi-sepinya. Tiba-tiba, dari ujung gang dekat warung kelontong, sekitar 10 meter dari pangkalan kami, seorang bapak parubaya muncul. Dia tampak terburu-buru, langkahnya cepat dengan tas jinjing di tangannya, seolah mengejar kereta atau pesawat yang akan berangkat jauh. Wajah saya langsung berseri. Alhamdulillah, rezeki pagi ini, pikir saya. Sebuah doa kecil yang selalu saya panjatkan dalam hati setiap kali melihat calon penumpang. Saya sudah berdiri depan motor, siap menyambut. Bahkan tangan sudah terulur untuk membukakan jalan bagi bapak itu. Tapi entah kenapa, teman saya si Kosasi yang baru saja tiba di pangkalan setelah saya langsung menyerobot dengan motornya. Dia memotong jalur persis di depan saya. Motornya membelah udara, seolah tak peduli saya sudah berdiri tegak di sana, sudah bersiap-siap. Kosasi bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah saya. Ayo Pak, mau kemana? Sama saya aja, lebih cepat, dijamin gak telat. Jangan khawatir. Darah saya sempat mendidih. Rasanya ingin sekali berteriak kencang. Hei, Kosasi, kamu tidak lihat saya sudah di sini dari tadi pagi buta? Kamu baru datang sudah minta serobot saja. Saya duluan yang berhak. Ini tidak adil. Begitu banyak kalimat yang ingin saya lontarkan. Tangan saya terkepal erat di samping tubuh. Tapi sebelum saya sempat bereaksi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, Mang Ujang, opang senior yang paling bijak dan disegani di pangkalan kami, sudah bersuara, mencoba menengahi. Jangan begitu. Itu Pak Harun yang dari tadi nunggu dari subuh. Dia duluan. Itu sudah aturan pangkalan kita, bukan? Jangan seenaknya. Ah, Bang Ujang, ini lain soal. Ini penting. Istri saya lagi sakit di rumah, Mang. Dia butuh obat. Saya harus cepat pulang habis mengantar penumpang. Sekalian cari penumpang yang searah, biar gak kosong jalannya dan bisa langsung pulang ke rumah sakit. Mendengar alasan Kosasi, hati saya langsung luluh. Peraturan pangkalan memang jelas. Siapa yang duluan sampai, dialah yang berhak dapat penumpang. Itu sudah kesepakatan tak tertulis yang kami junjung tinggi demi menjaga ketertiban dan keharmonisan di antara kami. Tapi mendengar istrinya sakit dan dia butuh uang untuk obat, serta harus buru-buru, saya tidak tega. Dalam situasi seperti ini, aturan tertulis terasa tidak berarti di hadapan kemanusiaan dan empati. Saya hanya bisa tersenyum kecut dan mengangguk, mempersilahkan bapak penumpang itu naik ke motor Kosasi yang sudah siap melaju. Sudahlah, rezeki tak akan kemana, apalagi untuk orang yang lagi butuh dan berjuang untuk keluarganya. Batin saya mencoba menenangkan diri, menghapus sedikit rasa sesak di dada. Saya ikhlas, sepenuhnya ikhlas. Lebih baik saya mengalah demi teman yang sedang kesulitan, demi kemanusiaan, daripada harus ribut dan mempermalukan diri di depan calon penumpang atau sesama opang. Bagi saya, menjaga keharmonisan di pangkalan, menjaga tali persaudaraan sesama opang, itu penting, jauh lebih penting daripada secuil uang yang akan saya dapatkan hari itu. Setelah Kosasi pergi, pangkalan kembali sepi, seperti ditinggal mati. Beberapa opang yang lain kembali ke posisi masing-masing, menguap atau kembali bermain kartu.
Saya duduk lagi di pos kecil itu, meneguk kopi yang sudah dingin, meresapi rasa pahitnya yang pekat. Ada sedikit rasa kecewa, tentu saja. Satu penumpang lepas, padahal saya butuh uang hari itu untuk membeli kebutuhan Doni. Saya mulai berpikir untuk pindah pangkalan, mencari peruntungan di tempat lain yang mungkin lebih ramai. Namun, takdir memang punya caranya sendiri untuk bekerja, untuk memberikan balasan pada setiap keikhlasan yang tulus. Sekitar 10 menit kemudian, saat saya mulai bangkit dari tempat duduk dan hendak menyalakan motor, dari arah seberang jalan, seorang ibu-ibu muncul. Penampilannya rapi sekali, fashionable, dengan tas tangan branded yang terlihat mahal dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Sebuah anomali di daerah sederhana ini. Belum pernah saya melihat beliau di sekitar sini, di gang sempit dekat pangkalan kami. Ibu itu tampak mencari-cari ojek. Matanya menyapu sekeliling, dan akhirnya tatapannya berhenti pada saya. Pagi, Bu. Mau kemana, Ibu? Mari, Bu. Sama saya aja. Bisa antar saya nggak ke kawasan Sudirman? Cukup jauh sih, Pak. Bisa, Bu. Jauh dekat. Siap, Bu. Ayo, silakan, Bu. Saya bergegas menghampirinya, tidak ingin kehilangan kesempatan lagi. Ibu itu membalas dengan senyum tipis, namun di matanya tersirat keanggunan dan sedikit kelelahan. Beliau kemudian menyebutkan alamat tujuan. Ternyata tujuannya cukup jauh, ke daerah perkantoran elit di pusat kota. Sebuah perjalanan yang cukup panjang yang jarang sekali saya dapatkan penumpang sejauh itu dalam sehari. Biasanya saya hanya mengantar di sekitar area ini. Ini adalah sebuah keberuntungan besar, sebuah hadiah dari langit setelah keikhlasan saya tadi. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol banyak, mulai dari cuaca yang kadang tak menentu, kemacetan jalan yang tak ada habisnya, hingga sedikit tentang kehidupan. Ibu itu ramah sekali, sangat berbeda dengan kesan pertama yang agak dingin dan berjarak. Saya tanpa ragu bercerita tentang Doni putra saya yang sedang kuliah di semester akhir. Saya bercerita tentang impian saya untuk melihatnya sukses, tentang bagaimana saya berjuang mati-matian demi kuliahnya. Ibu itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan melontarkan pertanyaan yang menunjukkan ketulusan dan empati. Ia juga bercerita sedikit tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan. Tak terasa, kami sudah sampai di tujuan, di depan gedung perkantoran megah. Setelah turun dari motor, ibu itu merogoh tasnya dan memberikan sejumlah uang. Astaga, Ibu, ini kembaliannya banyak sekali, Ibu. Tarifnya tidak sebanyak ini. Tidak apa-apa, Pak. Ambil aja. Ini rezeki dari Tuhan. Semoga bermanfaat ya. Saya ikut senang mendengar perjuangan Bapak. Ya Allah, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Saya mengucap syukur berkali-kali dalam hati. Sebuah ucapan terima kasih yang tulus keluar dari bibir saya yang sedikit bergetar. Jumlahnya lumayan besar, jauh lebih banyak dari tarif biasanya. Jumlah itu lebih dari cukup untuk makan sehari itu. Bahkan bisa untuk membeli sedikit kebutuhan Doni, atau mungkin untuk membeli bensin untuk esok hari dan menabung sedikit. Rupanya keikhlasan saya melepaskan penumpang tadi kepada Kosasi benar-benar berbuah manis. Rezeki memang tak kemana. Ia tahu kemana harus pulang, kepada siapa ia harus berlabuh. Uang tip dari ibu tadi memang sangat membantu. Saya merasa beban di pundak saya sedikit terangkat. Saya memikirkan Doni, wajahnya yang ceria saat tahu ada uang jajan lebih. Setiap tetes keringat saya yang mengucur di jalanan, setiap kilometer yang saya tempuh, setiap resiko yang saya hadapi sebagai opang, semuanya adalah untuk Doni. Sejak dia kecil, saya bertekad, Doni harus punya masa depan yang lebih baik dari saya. Ia harus bisa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, meraih cita-citanya. Saya ingin melihatnya memakai toga di panggung wisuda, menjadi sarjana, bukan hanya seorang opang seperti ayahnya ini. Apapun akan saya lakukan agar ia tidak pernah merasakan beratnya hidup yang saya jalani. Saya ingin ia punya kehidupan yang lebih layak, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Saya ingin Doni punya bintang pagi yang cerah, jauh lebih terang dari lentera senja saya. Selesai mengantar ibu tadi, saya tidak langsung pulang.
saya sempat menarik beberapa penumpang lagi, mengelilingi daerah sekitar, mencari rezeki tambahan sampai waktu makan siang tiba. Setelah perut terisi dan kewajiban sholat ditunaikan di masjid pinggir jalan, barulah saya memutuskan untuk pulang. Hari sudah beranjak siang, jarum jam menunjukkan pukul 1. Ketika saya tiba di rumah, pintu sedikit terbuka. Dari dalam, sayup-sayup terdengar suara ketukan keyboard laptop yang bersahutan dengan lembaran buku yang dibalik. Doni pasti sedang serius belajar di kamarnya. Begitu saya masuk, bau masakan sederhana yang Doni siapkan untuk makan siangnya sudah tercium. Pertanda dia sudah selesai makan dan langsung kembali belajar. Saya melihat tas kuliahnya tergeletak di kursi ruang tamu. Seragam kerjanya sudah tergantung rapi di belakang pintu kamarnya. Dia memang tak pernah membuang waktu. Saya melepas jaket ojek dan meletakkannya di kursi. Saat saya lewat di depan kamarnya, Doni menongak, matanya yang cerdas berbinar saat melihat saya. Ayah, baru pulang? Kok tumben baru pulang jam segini? Apa ayah nggak capek? Alhamdulillah, tidak terlalu nak. Ayah dapat rezeki bagus hari ini. Kamu kenapa tidak istirahat dulu setelah kuliah? Terus, apa kamu mau berangkat kerja lagi paruh waktu ini? Ayah, Doni sudah dewasa. Doni tahu ayah sudah tidak muda lagi. Ayah sudah banyak berjuang sendiri untuk Doni. Doni harus membantu ya. Jadi, biarkan Doni bekerja ya. Doni ingin meringankan beban ayah. Mendengar hal itu, hati saya luluh. Air mata saya hampir menetes. Anak saya memang permata yang tak ternilai. Ia tak pernah menuntut apapun dari saya. Tak pernah mengeluh. Bahkan ketika ia harus bekerja keras pulang kuliah hingga larut malam, ia tahu betul bagaimana saya berjuang setiap hari. Seringkali sepulang kuliah, ia langsung pergi bekerja. Saya tahu ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan di pusat kota. Meski detail pekerjaannya tak pernah ia ceritakan secara gamblang. Kadang juga ia mengambil pekerjaan sampingan lain. Saya sering melarangnya, khawatir ia kelelahan dan mengganggu studinya di kampus. Apalagi dia sudah semester akhir. Tapi Doni selalu menjawab dengan senyum tulus dan tatapan sendu yang membuat hati saya luluh. Dia selalu membuat hati saya mengalah. Hanya satu harapannya, melihat saya bahagia dan bangga padanya. Dan kebahagiaan saya adalah melihatnya berhasil, melihatnya tumbuh menjadi pria yang tangguh dan berintegritas. Saya bersyukur sekali kepada Allah telah menitipkan Doni dalam hidup saya. Begitulah hidup kami, berputar dalam kesederhanaan, diwarnai semangat dan harapan yang tak pernah pudar. Kami sama-sama berjuang, bergandengan tangan meniti jalan yang penuh liku. Saya pikir semua akan baik-baik saja. Hidup kami akan lebih tenang, lebih nyaman. Namun, takdir memang punya caranya yang aneh. Malam itu, hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan udara dingin yang menusuk. Langit gelap pekat, hanya diterangi rembulan tipis yang malu-malu dan temaram lampu jalan di ujung gang. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Bukan ketukan biasa. Ini lebih seperti gedoran. Berulang kali, seolah tak sabar, mendesak dan penuh ancaman. Hati saya langsung tidak enak. Siapa yang bertamu selarut ini dengan cara yang tidak sopan? Saya melirik jam dinding. Sudah pukul 9 malam lebih. Di luar, suara jangkrik bersahutan semakin nyaring, menambah kesan sunyi dan mencekam. Rumah tetangga sudah pada gelap, seolah terlelap dalam tidurnya. Saya mendekat ke pintu, mencoba mengintip dari celah kecil yang ada. Yang saya lihat adalah siluet seorang pria tinggi besar berdiri di luar. Bahunya lebar, tubuhnya terlihat kokoh, dan postur tubuhnya yang agak bungkuk memberi kesan sangar. Dia membelakangi lampu jalan yang redup, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, keberadaannya saja sudah terasa mengintimidasi. Saya memberanikan diri membuka pintu sedikit, hanya secelah kecil. Pak Harun, benar ini rumah Pak Harun? Iya, saya sendiri. Ada apa, Pak? Maaf, ini dengan siapa? Tidak usah pura-pura lupa Pak Harun. Saya Bram. Saya sudah lama mencari Bapak.
dengar-dengar putra bapak ini, si Doni ya, sudah besar rupanya. Sudah mau jadi sarjana. Mendengar nama Doni disebut dan suara berat itu, tubuh saya langsung menegang. Saya mengenal suara ini. Bram, ya, anak buah Pak Danu, seorang preman yang sering melakukan pekerjaan kotor untuknya di masa lalu. Tapi kenapa dia mencari saya lagi? Apa hubungannya dengan Doni? Firasat buruk yang selama ini saya coba tepis kini terasa nyata, menjalar ke seluruh tubuh, dingin sampai ke tulang. Jangan kaget begitu Pak Harun. Atau mungkin Bapak sudah lupa ya? Lupa ingatan setelah sekian lama nyaman hidup di sini, ha? Tapi saya dan mereka tidak pernah lupa. Ada sesuatu yang Bapak tahu kan? Sesuatu yang melibatkan almarhumah istri Bapak, Fatimah. Jantung saya serasa mau copot. Almarhumah istri saya, apa maksudnya? Mengapa Fatimah kembali disebut setelah bertahun-tahun? Pikiran saya kalut. Sebelum saya bertanya lebih jauh, Bram berbalik dan melangkah pergi begitu saja, menghilang dalam kegelapan malam, ditelan pekatnya malam yang dingin. Saya membanting pintu, menguncinya rapat-rapat, mengunci semua slot yang ada. Tubuh saya lemas, merosot bersandar di pintu yang dingin. Keringat dingin membasahi pelipis, tangan gemetar hebat. Firasat aneh yang saya rasakan di pagi hari itu kini terbukti. Ini bukan hanya tentang Doni yang lulus kuliah. Ini tentang masa lalu saya, masa lalu yang kelam, yang saya kira sudah aman terkubur dalam-dalam, tak akan pernah bangkit lagi. Tapi ancaman dari Bram dan menyebut nama almarhumah istri saya, itu adalah peringatan. Sebuah peringatan bahwa ada bahaya yang mengintai, dan itu jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang, badai yang siap menghantam kehidupan sederhana kami. Para pendengar setia Dramatika Kehidupan, itulah sekelumit awal kisah saya, Harun, dan putra saya, Doni. Sebuah pertemuan tak terduga di penghujung malam telah membuka kembali kotak Pandora masa lalu yang kelam. Siapakah Bram sebenarnya? Apa rahasia melibatkan almarhumah istri saya, Fatimah? Dan mengapa masa lalu itu kembali menghantui kami setelah 20 tahun? Jangan lewatkan kelanjutan kisah yang akan semakin menguras emosi ini. Saksikan bagaimana saya dan Doni akan menghadapi badai yang datang ini dalam Dramatika Kehidupan episode 2 yang akan datang. Pastikan Anda tidak melewatkan setiap detiknya. Sampai jumpa.